Kalau seandainya aku nggak punya kamera yang proper, properti yang proper, aku nggak punya modal, tapi kamu suruh ngonten. Aku SMA tuh sempat jualan Oriflame juga kalau Cecil tahu. Oke, tahu-tahu. Jualan pulsa, terus waktu kuliah ikut IO. Ya, Banyak juga orang yang tidak mau mengambil meskipun sudah ada opportunity karena tidak sesuai dengan keinginannya. Banyak kan yang bagaimana sih cara mainnya perusahaan yang gede itu dalam berbisnis gitu? kenapa kok kamu bisa memilih untuk membangun bisnis sendiri lepas dari korporat, bukannya malah korporat itu titik aman ya? Dari logo, Cici bisa desain dari AI, itu udah nggak bayar tuh. Halo guys, welcome to Bring to the Table podcast episode 1. Bring your values to the table. So, today kita kedatangan narasumber yang inspiratif banget nih. Salah satu business owner di Semarang. Boleh dong kok kenalin dulu namanya dan sekarang lagi sibuk apa? Oke. Thank you si Angel udah dikasih kesempatan ya gabung di Yes. podcast ini. Jadi aku mau perkenalan diri dulu sama teman-teman juga. Namaku Steven Edward, biasa dipanggil Steven atau Kotep. Dulu sempat kerja korporat, sempat berbisnis, ya macam-macam lah sudah menjalani asam garam hidup. Dan memang sekarang kalau boleh jujur, lagi bangun lagi semua itu dari awal. Oke, jadi dulu sempat kerja korporat nih ya sebelum bangun bisnis ya. Pernah kerja di mana aja nih kalau boleh tahu nih? Oke, dulu itu pernah sempat kerja sebagai bisnis konsultan di Alibaba.com, di bagian trading juga di Valkyrie Asia Futures, terus sempat masuk ke Traveloka juga sebagai customer service team leader, yang terakhir ini sebagai marketing dan admisi dari Binus School Semarang. Oke. Terus sekarang ini bangun bisnis apa nih kok? Oke, kalau bisnis sekarang aku lagi jalanin 2 bisnis sih. Oke. Yang pertama ada Universal Tour and Travel. Itu kita bergerak di bidang IO sama tour travel. Fokusnya lebih ke sekolah sama korporat gitu. Jadi kalau sekolah itu ya field tripnya anak-anak, terus gatheringnya staff, kalau kantor kurang lebih seperti itu. Dan ini lagi bangun juga Only One Digital Production yang disingkat OOTD. Itu kita fokusnya itu untuk bantu bisnis orang berkembang dari segi kreativitas sama teknologi. Wah, cool. Jadi lagi megang 2 bisnis nih ya. Ya, Tapi pengen tahu deh, aku penasaran, kenapa kok kamu bisa memilih untuk membangun bisnis sendiri lepas dari korporat, bukannya malah korporat itu titik aman ya? oke. Sebenarnya gini ya, nggak ada yang salah ya sama kerja korporat itu ya. Semuanya tetap kita punya resikonya masing-masing. Memang untuk kerja korporat kita bisa bilang aman lah, karena tiap bulan itu kita pasti dapat gaji gitu. Yes. Dan memang dari kerja korporat pun aku belajar ya untuk networking gimana, terus cara handle komplain gimana, cara ketemu customer gimana, cara berbisnis seperti apa gitu. Dan bagaimana sih cara mainnya perusahaan yang gede itu dalam berbisnis gitu. Nah, memang aku semua belajar dari waktu aku kerja di sana gitu. Dan jujur aja nih, Cik, memang dari aku sendiri kok kayaknya panggilanku tuh bukan ke situ. Oh, I see. Gitu. Oke. Nah, akhirnya dengan semua aset yang aku punya waktu itu, aku beneran ngumpulin aset ini tuh dari zamanku SMA. Jadi aku SMA tuh sempat jualan Oriflame juga kalau Cecil tahu. Tahu-tahu. Jualan pulsa, terus waktu kuliah ikut IO, terus jualan snack gerobakan sama teman-teman gitu. Dan memang waktu usia sekitar 18 tahun, uang yang kekumpul itu cukup banyak dan cukup berarti ya, karena bener-bener hasil keringat gitu. Nah, akhirnya aku jualin semua barang-barangku juga, kayak game konsol, Nintendo Switch, 3DS, PS Vita, dan sebagainya. Aku pakai asetku juga untuk nutup semua utang ini gitu. Wah, oke. Jadi bener-bener waktu itu bersih di tahun 2018, mungkin sekitar Juni. Udah bersih, nggak punya tabungan, nggak punya pekerjaan posisinya, dan masih mendengarkan ya ocehan keluarga sih, yang memang kamu kok menuntut apa ya, kok maksudnya udah usia segini kok malah kayak gini gitu tuh loh. Ada di titik terendah kamu itu gimana caranya kamu bisa mau mulai sesuatu dari nol lagi yang which is itu nggak mudah ya. Apalagi kan
waktu itu juga kamu udah usia berapa tuh itu? Waktu itu sekitar 18 tahun sih, Cik. Oh, oke. Di titik terendah kamu tuh omongan-omongan orang, terus kemudian gimana cara kamu menyikapi itu semua? Oke, sebenarnya jujur waktu itu bener-bener blank ya. Kita banyak tekanan dari sana sini, nggak cuma dari keluarga, terus juga kadang lihat teman-teman yang hidupnya kok udah lebih maju, lebih settle, itu ya adalah iringnya gitu. Sedangkan posisi kita habis bener-bener dari titik terendah. Akhirnya kita realistis aja sih. Jujur kalau buka bisnis waktu itu modalku secara finansial belum ada gitu. Akhirnya aku mengandalkan koneksi teman-teman yang ada lowongan nggak gini-gini. Nah waktu itu ada opportunity memang Traveloka lagi buka Oh, gitu. Buka sebagai customer service dan ya udah karena memang pilihannya itu ya kita realistis ya karena kalau aku nggak kerja juga tiap bulan kan kita rugi terus nih gitu. Jadi ya udah akhirnya masuk ke Traveloka. Puji Tuhan sih dari sini cukup belajar banyak tentang handling komplain, ketemu orang, ya terutama saat kita gimana sih pembawaan diri waktu kita ngomong sama orang yang lagi emosi gitu. Terus pelan-pelan dari situ mulai bangkit. Ini puji Tuhan banget. Terus sempat ada berbisnis juga, Ci. Jadi waktu itu aku nggak mengandalkan cuma satu income. Aku pengen kalau bisa di luar aku kerja korporat itu pun aku punya pemasukan tersendiri gitu. Ya akhirnya aku nyoba berbisnis sama temanku SMA. Kebetulan memang ada momen yang pas dan itu cukup jalan gitu. Meskipun memang skalanya masih terbilang kecil. Nah, akhirnya tahun 2019 ya. Nah, itu Covid melanda, ya wassalam itu sebenarnya itu. Jadi usahaku yang sama teman SMA aku bangkrut dan Traveloka juga mengalami layoff ya. Jadi memang karena kondisinya juga nggak memungkinkan gitu. tapi satu poin yang aku mau highlight ya, hebat banget loh. Maksudnya kamu di usia muda menerima, memang ada opportunity-nya saat itu ya kamu ambil demi bertahan hidup. Iya. Banyak juga orang yang tidak mau mengambil meskipun sudah ada opportunity karena tidak sesuai dengan keinginannya. Banyak kan yang seperti Benar, itu benar, ya nggak benar, sih? setuju. Banyak orang yang mencari kerja, sebenarnya lowongan tuh banyak ya di mana-mana, tapi karena tidak sesuai ini dengan kemauanku, aku tidak mau kan seperti itu ya. Benar. Idealisnya yang diutamakan. Oke, kita balik ya. Terus pada saat nih kamu memulai bisnis lagi, sekarang dua bisnis ini kamu berarti mulai di usia berapa? Sekarang itu berarti 31 tahun sih. Cuman 31. aku mulai Only One sama Universal ini kurang lebih udah jalan sekitar 3 tahun sih. Oke, nah pada saat kamu memulai bisnis itu tuh, ada nggak sih omongan-omongan nyinyir yang kayak ini buka bisnis lagi yang kemarin aja gak jalan atau bangkrut gitu, gimana coba? Ada omongan apa aja? Ini mungkin ya Cik ya, soal ini tuh nggak banyak teman-teman owner bisnis yang berani buka ya. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri lah, kayak gitu tuh pasti ada. Baik dari keluarga sendiri, dari teman, atau bahkan mungkin ya orang yang cuman kenal kita, ngelihat apa adanya kita gitu. Karena orang kan percaya sama apa yang mereka lihat aja. Nggak tahu nih proses di balik itu, kejadian-kejadian dan benar. perjuangannya gitu. Nah, cuman balik lagi nih, aku belajar dari Bang Raditya Dika. Wih, oke. Kita itu nggak bisa kontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Omongan orang di luar sana itu bener-bener kita nggak akan kontrol itu. Ya sejujur sebagus karyanya Mas Radit, Bang Radit nih, Bang Radit aja masih ada nih yang benci sama dia gitu tuh loh. Nah ya udah daripada energinya kita pakai untuk ngurusin validasi orang, mendingan ya kita ngurusin perkembangan bisnisnya kita aja. Kita mau maju kemana, arahnya kemana, ya kita fokus ke situ aja sih, Ci. Gitu. Buat anak-anak muda nih yang memang punya keinginan ya untuk punya bisnis sendiri, menjadi business owner, tapi terbatas modal, lu punya saran apa? Sebenarnya ini masalah umum nih, sering terjadi nih. Cuman aku di sini akan bantu kasih saran yang kira-kira realistis saja sih. Dan memang mudah ya Cik ya untuk kita aplikasikan. Misalnya nih, di sini teman-teman ada yang suka apa nih? Mungkin desain atau kayak Ci Angel deh. Ci Angel dulu suka masak. Nah, gimana kalau mulai dari
bikinin satu produk yang memang cukup bisa dijual ya Cik, dalam artian ya rasanya enak, terus juga kualitas bersih gitu ya. Oke. Nah, terus dari situ katakan untuk branding nih, dari logo Cici bisa desain dari AI, itu udah nggak bayar tuh. Terus dari marketing, ya udah tawarin aja ke circle terdekat kita, keluarga, saudara, teman. Nah, itu bener-bener kita modal paling modal kuota sama energi HP aja sih gitu. Terus kita prosesin nih kontennya. Jadi tetap sambil kita bangun bisnis, sambil kita konten juga. Karena itu penting untuk pembuktian kita. Ini loh bisnis yang kita lakukan itu bonafit sih. Seperti itu. Ya gampangannya ya Cici pasang kamera aja, Cici Angel masak, diliput gitu. Nanti tinggal dibikin konten dari situ. Itu udah paling gampang sih gitu. Oke, apalagi sekarang banyak banget platform yang membantu kita buat memasarkan produk kita sendiri ya. Bener. Yang penting kuncinya tinggal mau start dulu atau enggak kan gitu ya. Dan nanti dari setelah perjalanan kita mulai, pasti deh kita akan ketemu banyak kesempatan, opportunity yang dimana kita nggak akan ngira itu sebenarnya ada gitu. Sesimpel misalnya nih, yang beli adalah food vlogger, nah gitu. Nah dia pasti akan ngerekomendasiin dong, gitu makanannya Cik Angel gitu. Ya pasti itu nanti akan membantu ya untuk produk kita dibeli sama orang-orang yang belum kita kenal gitu. Nah sekarang coba kalau seandainya aku mau nanya nih, banyak nih nanti mungkin ya teman-teman yang akan berpikir bahwa terus kalau seandainya aku nggak punya kamera yang proper, properti yang proper, aku nggak punya modal, tapi kamu suruh ngonten, which is ngonten pasti butuh properti, butuh Ya. apa segala macam. Nah itu nyikapinnya gimana ya? Nah gini Ji, tahun 2026 ini justru malah konten yang benar-benar organik apa adanya itu yang lebih menjual daripada kita flexing-flexing sana sini gitu. Oke. Jadi memang daripada bocah umur 18 yang pamer punya bisnis, naik bisnis kelas dalam penerbangan, punya aset sekian, mobil sport dan sebagainya, lebih mending orang yang apa adanya. Contohnya bapak-bapak, dia kesehariannya ngantor, tapi dia masih sempat untuk berolahraga atau desain. Dan itu dia jual gitu. Dan itu bener-bener lebih menjual ya kalau di sini ya, daripada konten yang sekiranya flexing-flexing gitu sih. Jadi sebenarnya orang ini kalau memang tidak mau mencoba untuk melangkah akan selalu punya alasan untuk tidak melangkah ya. Iya, benar. Tapi kalau memang mau melangkah selalu ada jalan gitu Pasti, ya. itu pasti. Dan mungkin ya Cik, ya pelajaran lagi bahwa mending kita nyesel kalau kita itu gagal daripada kita nyesel karena kita nggak mencoba gitu. Yes, oke. Nah, terus selama ini bisnis yang udah lo jalanin, kira-kira sistem dalam bisnis apa nih yang paling pas menurut lo? Kalau sistem itu sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana ya. Sesimpel kita jawab chat customer itu pakai template yang sudah kita buat. Selama kita konsisten, kita disiplin, itu sudah jadi sistem. Cuman memang kalau di Only One itu kita akan sistemnya kita mau jadi partner bisnis yang tumbuh bareng sama klien kita. Jadi kita pasti akan riset dulu. Kita pahami kira-kira kekuatan brandingnya klien kita tuh gimana, terus kelemahannya di mana, dan ada nggak sih kesempatan yang bisa kita olah supaya lebih berkembang gitu. Nah dari situ kita akan bantu untuk bikin suatu solusi, bisa dari kreatif maupun sistem ya, yang memang beneran cocok untuk perusahaan itu jalankan, sehingga memang lebih sesuai dan impact-nya itu lebih nyata gitu. Oke. Karena memang semua sistem atau strategi bisnis yang cuman asal atau nggak disesuaikan, ya mau sampai kapanpun nggak akan jalan sih Angel gitu. Oke. Kalau ngomongin soal branding nih, di mindset lo ini kira-kira branding itu seperti apa sih? Dan kenapa kayak itu penting banget buat langkah awal dalam bisnis? Oke. Sebenarnya di sini brand itu bukan logo atau apa ya Cik, atau Oke, gambar ya. iya. Jadi kalau menurutku secara pribadi itu adalah branding itu beneran persepsi orang lain kepada kita. Apa yang orang lain lihat dari kita. Nah, mengapa kok dari tadi nih aku pengen teman-teman yang di sini atau Cik Angel dan ya teman-teman lain itu bisa mulai deh coba untuk membrandingkan dirinya sendiri dulu daripada bisnis. Karena kita harus membentuk kepercayaan. Oke. Jadi kalau kita berbisnis, orang selain beli
produk atau jasanya kita, itu mereka akan mencari rasa ketenangan atau keamanan. Gitu. Nah, ketenangan atau keamanannya itu tercipta dari kepercayaan sih. Oke. Nah, makanya mengapa kok kita harus branding ya untuk menciptakan kepercayaan orang lain kepada kita. Gitu. Terus kalau seandainya personal branding owner-nya ini udah eksis, di mana-mana udah dikenal, apakah itu yang lo maksud sebagai dia sudah mendapatkan trust dari pasarnya, dari audiensnya? Oke, ini cukup menarik ya. Jadi mungkin adalah contoh ya di mana seorang influencer apa-apa, dia personal brandingnya oke banget nih, Ci, ya. Yes. Dan dia mencoba untuk bikin bisnis dari itu, gitu. Ya let's say buka PO makanan deh. Oke, Mungkin ya. ada di sini teman-teman yang tahu ya, orang Jakarta itu dia udah famous. Oke. Cuman jual makanan ya dengan rasa yang cukup oke, tapi harganya agak ya booming ya. Itu sempat viral itu. Nah, gini, jadi sebenarnya pun kalau branding jalan sendiri, apalagi secara personal, ya itu yang akan ketangkep cuman si personal brandingnya orang itu sendiri, Ci. Oke. Gitu. Dimana nanti branding dari perusahaan atau bisnisnya itu nggak akan terdeliver secara maksimal. Karena ya misal ya dengan tadi yang jual makanan itu ternyata rasanya kok biasa aja gitu atau Oke. butuh banyak nih yang harus dikembangin gitu. Jadi kan yang itu jalan kan cuman gara-gara personalnya, bukan bisnisnya. Sedangkan kan tujuan akhir kita konten ini sebenarnya ya nggak usah munafik lah kita lah. Kita tujuan akhir konten itu adalah cari cuan, cari duit gitu tuh Yes. loh. Jadi ya harus ya bisnis sama branding sistem nih terutama harus jalan secara paralel gitu. Oke, berarti di sini yang bisa aku tangkap adalah bisa aku rangkum personal branding owner itu sebenarnya juga penting Banget. dalam berbisnis, bener ya? Bener. Karena kan itu wajah dari sebuah bisnis. Tapi jangan lupa juga dari value bisnis itu sendiri ya. Bener, Jadi iya. jangan sampai kita lupa bahwa kita fokus nge-brandingin diri sendiri sampai akhirnya kita lupa sebenarnya value bisnisnya ini itu apa. Bener. Dan yang mau disebarluaskan supaya masyarakat tuh tahu ini brandingnya dari bisnis ini tuh apa gitu ya. Yes, bener banget. Oke, so terakhir gue minta lo kasih satu pesan dong buat teman-teman audiens semua yang mungkin lagi ngerasa ragu buat melangkah, memulai, mencoba membuka bisnis. Oke, jadi untuk teman-teman sarannya sih simpel aja ya. Kita mulai lakukan dari hal simpel yang bisa kita lakukan setiap hari dan itu kita kuasai. Pertama, mulai dari hal simpel gitu, terus kita mulai nih kuasai 2-3 skill yang kita rasa relevan dengan topik itu. Kita mulai bangun branding, kita konsisten sambil evaluasi di jalan. Yang penting mulai aja dulu gitu. Nah, terus dari situ nanti kalian akan ketemu sih banyak peluang yang bener-bener gak akan kalian sangka gitu. Dan perbanyak networking sih, terutama di tahun 2026 ini gitu. Dari situ pastilah banyak hal akan terjadi gitu. Oke, so thank you so much buat Coach Steven atas insight-nya, atas cerita pengalamannya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini. So ini kita closing. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat follow Bring to the Table di Instagram dan di platform kita lainnya. Dan tungguin podcast kita selanjutnya. Bye-bye, see See you. you.